145. Coding progress. Grade E. Bukan punya halaman 145, Ustazah. Iya, betul halaman 145. Pembelajaran 5. Oke. Nah, silakan didengarkan. Silakan didengarkan. Akibat tertimpa pohon, rumah Rina rusak parah. Warga, Ustazah boleh nggak di mute semua? oh iya deh, ya udah oke. Ustazah halaman berapa Ustazah? Halaman 145. Halaman berapa? Halaman 145. Ustazah boleh nggak semua di mute semua? Ya, sudah dulu semua ya. Oke. Silakan didengarkan. Akibat tertimpa pohon, rumah Lina rusak parah. Warga bergotong royong membantu keluarga Lina. Warga membangun kembali rumah Lina yang tertimpa pohon. Nah, warga sepakat membantu Pak Lim. Pak Lim adalah orang tua Lina. Sebagian warga memberi bantuan berupa bahan bangunan. Sebagian yang lain membantu tenaga untuk membangun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka bukunya halaman 145 ya. Ya. Oke. Nah, semua warga saling menolong. Tahukah kamu apa arti tolong menolong? Tolong menolong berarti saling membantu. Tolong menolong dapat meringankan beban. Tolong menolong juga menciptakan kerukunan. Sikap tolong menolong sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila kedua dan sila kelima. Sila kedua bunyinya apa sih? Ada yang tahu nggak bunyinya sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau sila kelima bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia. Wah, hebat, hebat. Masih ingatkah kamu bunyinya? Ingat ya. Nah, bagaimana sikap kamu? Nah, tadi kan tolong menolong nih. Kira-kira kita harus suka tolong menolong ya, karena dengan tolong menolong, satu, kita bisa saling membantu. Yang kedua, kita bisa meringankan beban, karena kalau misalkan nih ada kelas, misalkan setiap kelas itu satu orang yang nyapu, itu bisa selesai lebih lama. Tetapi kalau dalam satu kelas ada 2 atau 3 orang yang menyapu, itu lebih cepat selesainya, gitu ya. Itulah makna tolong menolong. Nah, kita harus menjadi orang yang harus tolong menolong. Ketika ada teman kita yang kesusahan, nah kita juga harus tolong menolong seperti itu. Misalkan kayak teman kita dia pensilnya, misalkan dia lupa bawa pensil nih teman kita. Nah, sementara kita dibekali sama bunda punya 2 pensil. Nah, kita boleh tuh meminjamkan, nih aku pinjemin 1 pensil. Nah, yang dipinjamkan itu harus punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawab harus menjaga pensil itu dengan baik dan benar. Kalau misalkan pensilnya hilang gimana Ustazah? Kan kita lupa nih, sering lupa lari-larian kemana-mana, pensilnya lupa hilang. Nah, kita harus bertanggung jawab menggantinya, ya? Seperti itu. Nah, bagaimana sikap kamu? Nah, Dika membantu tetangga membawa belanjaan. Dika meminta imbalan pada tetangga itu. Itu ditulis Ustazah. Gak usah ditulis, ini jawabnya lisan aja. Apakah sikap Dika benar? Nah, Dika nih, dia membantu tetangganya nih. Dika benar nih, dia udah tolong-menolong. Tetapi setelah tolong-menolong, Tidak benar. Ustazah ditulis, Kak. Gak usah ditulis, sayangku. Tidak benar. Nah, itu benar nggak? Harusnya ikhlas. Betul, harusnya kita ikhlas. Kalau membantu orang kita harus ikhlas, nggak boleh pamrih.
kita udah dibantu nih, antar juga dikasih duit. Nah, itu nggak boleh ya, kita harus ikhlas menolong tanpa pamrih, ya, jangan mengharapkan imbalan. Karena nanti yang balas itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah nanti dikasih nikmat sehat, nikmat panjang umur. Nah, nanti itu biar Allah yang membalas kebaikan kita. Nah, kita harus tolong menolong dengan ikhlas tanpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, halaman berapa Ustazah? Halaman 145 ya. Silakan dibuka. Nah, bagaimana nih menurut kamu tadi? Bener nggak sikapnya Dika nih? Bener nih, nolongnya benar, karena dia harus dapat imbalan dulu. Benar atau salah? Ayo, benar atau salah menurut kalian tadi? Salah ya, tidak boleh. Tapi kalau semuanya difoto. nggak difoto. Nah, tapi kalau untuk menolong kita harus. Berarti kalau nggak difoto kan nggak ada tugas. Iya, nanti dulu kan kita baru mulai. Nanti kalau ada tugas baru saja nanti bilang ya. Nah, yang kedua, ada soal lagi yang kedua, dibuka bukunya halaman 146. Nah, yang kedua ini nih. Pemuda di Komplek Rama sedang sibuk menyiapkan acara perayaan kemerdekaan. Rama tidak membantu karena tidak disuruh. Menurutmu bagaimana seharusnya sikap Rama? Nah, misalkan ada lomba menghias kelas untuk kemerdekaan nih ceritanya. Ada satu teman kalian nggak disuruh. Nah, kalau nggak disuruh, ya udah nggak usah ikut, kan nggak disuruh. Nah, menurut kalian, sikap kalian benar atau enggak nih si Rama ini? Karena kiranya permen mulu sih. Tidak, Ustazah. Ya, tidak ya. Kita harus tetap saling tolong. Tidak benar. Kenapa? Karena Ustazah ini tulis. tidak usah ditulis saya. Tidak usah ditulis. Nah, yang ayo lakukan. Berilah tanda checklist. Ustazah, saya sudah selesai. Ya, oke, baik. Berilah tanda centang. Ya, oke. Berilah tanda centang untuk sikap yang selesai. Pancasila. Ya, baik. Nah, yang nomor 1. Menolong jika disuruh, itu benar atau salah? Benar atau salah ya, kalau kita menolong, tapi harus disuruh dulu. Benar atau salah? Salah ya. Tidak boleh. Nah, kita tuh menolong harus ikhlas. Yang kedua, menolong dilakukan dengan senang hati. Benar atau salah? Menolong dilakukan dengan senang hati. Benar. Enggak tahu gimana. Nomor berapa itu? Sinyalnya terputus ya. Ustazah kedengeran nggak sih? Atau delay? Nanti ada contohnya. Suaranya delay. Semua. Oh ya. Nomor 3, menolong tidak mengharapkan imbalan. Betul atau tidak? Ya, kalau kita menolong kita tidak boleh mengharapkan imbalan. Yang keempat, mau menolong kepada orang yang dikenal saja. Nah, jadi kalau yang nggak dikenal, nggak mau menolong, itu benar atau salah? Salah. Itu menolong kepada siapa saja. Nah, yang kelima, menolong karena ingin dipuji. Benar atau salah nih? Nih kalau Dek. Kelima, menolong karena ingin dipuji. Tahu, aja. Ayo, menolong karena ingin dipuji. Benar atau salah nih? Ini Abdillah. Ustazah yang salah. Ya, kalau yang salah diberi tanda tanda silang. Kalau yang benar diberi tanda checklist. Nah ya, menolong karena Centang artinya lah. ya tanda centang. Nah, karena dipuji tuh nggak boleh ya.
kita itu harus menolong. Karena kalau misalkan kita menolong ingin dipuji itu sama aja dengan ria. Nggak boleh, Allah nggak suka. Ya. Iya. Oke. Sudah ditulis? Sudah di checklist dan sudah disilang? Sudah. Oke, it's good, baik. Oke, baiklah. Oh, ini nanti kalau yang pelanggan nanti dipraktekkan sama Pak Al ya. Sekarang dibuka bukunya halaman 147. Halaman 147 yang ayo berlatih. Coba nih di sini kita lihat saya berlatih dulu nih. Berlatih untuk sikap yang sesuai dengan catatan kita. Ini yang tadi ya. Keluarga beda sama aja. Sama aja ya. Ya sudah deh, baiklah. Nah, sekarang aja deh. Melihat yang ayo bercerita. Nah, pernahkah kamu menolong atau membantu orang lain? Nah, pasti pernah dong kamu menolong atau membantu orang lain. Ceritakanlah pengalamanmu. Jika ingat, sebutkan waktu dan tempatnya serta kejadiannya. Apa manfaat dari perbuatan itu? Nah, yang di sini cerita nih. Kira-kira cerita, apakah kalian pernah menolong? Misalkan dulu ceritanya gini, Ustazah punya cerita. Ceritanya tentang Ustazah menolong kucing. Karena kan Ustazah suka kucing. Dulu di rumah Ustazah punya kucing. Tetapi karena Ustazah tidak bisa mengurusnya, jadi Ustazah hibahkan kepada orang lain. Nah, ceritanya pada saat pagi hari, Ustazah sedang jalan-jalan nih. Nah, sedang jalan-jalan santai, terus ketemu sebuah kardus yang lusuh. Itu di pagi hari. Nah, kardusnya lusuh. Ternyata di dalam kardus itu ada suara. Suaranya suara kucing. Suara anak kucing. Nah, akhirnya Ustazah ambil deh anak kucingnya karena kasihan. Ustazah ambil, terus Ustazah rawat dia di rumah sampai dia besar. Sampai akhirnya dia besar, dia punya anak. Anaknya ada 5. Awalnya tuh anaknya ada 5. Terus mati 2. Setelah dia kucingnya itu punya anak 3, dia itu lagi hamil lagi. Ustazah menolong. Nah, menolong itu boleh menolong kepada hewan atau menolong kepada orang lain. Misalkan kalian menolong teman atau menolong ibu dan lain-lain itu boleh ya. Paham sampai sini? Ya, bagus. Nah, sekarang kita cerita ya. Ada cerita tentang si kancil. Ustazah, aku ingin baca. Apa ya? Film pada zaman dahulu. Aku ingin membaca, Ustazah. Kenapa? Ustazah, Rio izin ke toilet. Oh iya, boleh. Ustazah. Ya. Nah, dengarkan dongeng yang dibacakan guru berikut. Nah, cerita tentang si kancil. Ustazah tadi. Ustazah, aku ingin membaca. Kenapa saya ada apa? Nah, dengerin dulu dia semuanya ya. Bentar. Nah, si kancil. Kancil hidup sebatang kara di dalam hutan. Meskipun hidup sendiri, kancil tidak bersedih hati. Kancil mempunyai banyak teman. Kancil baik hati dan suka menolong, sehingga banyak teman. Simba anak singa, si raja hutan. Simba tidak pernah bertegur sapa dengan binatang lain di hutan. Simba sombong dan angkuh sehingga tidak mempunyai teman.
Suatu hari, saat berjalan di hutan, Kancil menemukan Simba terjebak di dalam lubang. Si Kancil segera mencari segera mencari gala yang panjang. Simba, ayo pegangan gala ini, seru Kancil. Kau tidak perlu menolongku, katanya si Simba. Aku bisa keluar sendiri. Wah, kata si Simba gitu nih. Jawab Simba dengan nada sombong. Ayolah Simba, kau bisa mati di situ, seru Kancil. Akhirnya Simba mau menerima pertolongan Kancil. Simba selalu berterima kasih kepada Kancil. Simba juga menyesal selama ini hidup sudah bersikap tidak ramah kepada seluruh penghuni hutan. Kancil segera menghantarkan Simba pulang ke rumah. Ayah Simba senang. Kancil menyelamatkan anaknya. Kancil diangkat menjadi anak angkat raja hutan. Semua teman Kancil bersorak merasa senang. Nah, tadi apa sikapnya si Simba? Sikapnya Simba tadi apa sih? Sombong. Dia nggak mau bertegur sapa orang lain. Nah, kalau sikapnya Kancil gimana? Baik sekali. Baik, suka menolong. Siapa yang pernah lihat hewan kancil di Ragunan? Saya. Nah, kancil itu tubuhnya kecil. Aku enggak, aku malah lihat lucu. Nah, kancil kan tubuhnya kecil. Dia kalau lari cepat, makanya dia suka menolong banyak hewan. Nah, sementara Simba itu anak singa. Aku pernah lihat kancil, tapi aku pernah melihat tangan om aku ditarik sama nyemot. Waduh, kok gitu sih? Gara-gara pak tangannya dimasuk-masukin ke kandang monyet. Waduh. Nah, kalau Simba itu anak singa. Jadi kalau singa punya anak, singa itu yang raja hutan. Kenapa dia raja hutan? Karena dia badannya besar, singa itu. Nah, si Simba ini sifatnya sombong. Nah, kita nggak boleh ya. Kita nggak boleh sombong. Kita nggak boleh tinggi hati. Karena kita, kalau misalkan kita jadi orang yang aku, sombong, tinggi hati, tidak pernah menegur sapa, dan tidak mau tahu lingkungan sekitar, itu akan tidak disukai orang-orang. Ya, kita harus tetap menjadi seperti kancil yang suka menolong, baik kepada sesama. Ya, oke. Oke. Nah, Ya. cerita dongeng di atas. Ya, siapa tokohnya tadi? Ustazah itu ditulis ya Ustazah. Iya, Cinta ditulis sayang. Ustazah. Ini kita paling deh. Nah, siapa tokoh dalam cerita dongeng di atas? Tadi siapa? Ada siapa? Ada si Kancil, ya. Apa? Ini ditulis. Ya, ditulis sayang. Ada si Kancil dan si Simba dan Simba guys. Dan Simba. Ini difotokan Ustazah. Enggak, ini enggak difotokan. Nah, tadi tokohnya, kalau tokoh tuh sosok atau orang, atau biasanya hewan atau benda-benda lain. Itu namanya tokoh. Ya. Siapa tokohnya tadi? Ada si Kancil dan si... Nah, ini ditulis. Ya, ditulis sayang. Betul, ditulis. Di manakah tempat kejadian cerita di atas? Kejadian di atas, tempatnya di mana? Di hutan. Ya, di hutan. Di hutan. Hutan biasanya ada banyak serigala. Hutan itu ada banyak pohon yang tinggi. Ada ular. Bagaimanakah sifat tokoh Kancil dan Simba? Nah, tadi kalau Kancil suka menolong ya. Suka menolong. Dan Simba sombong. Ustazah, boleh nggak aku Indonesia Kancil suka menolong? Boleh sayang, boleh Cinta. Yes.
Ya, Kancil kan suka menolong dan si Simba kan sifatnya sombong, dia tidak mau bertegur sapa. Yang keempat, siapa yang terjebak di lubang? Siapa ya tadi yang terjebak di lubang? Simba. Simba, betul hebat. Simba maksudnya. Mengapa Kancil diangkat oleh Raja Rimba? Karena Ustazah, tungguin Fatih. ya sudah tungguin kan. Tenang aja sudah tungguin. Karena Kancil menolong si Simba yang terjebak. Nah, dan Ustazah jangan diganti dulu ya. oh iya, sudah tungguin tenang aja. Enggak akan diganti kok. Enggak akan diganti. Ustazah, skor sudah selesai. Yang ayah mencari tahu juga. Oh ya, sudah. Lah. Walidiau. Lagi ibu tunggu Ustazah. Ustazah, Kafi sudah selesai sudah. Oke. Hati punya ide. Karena Kanci suka menolong. Karena Kancil suka menolong. Yang terjebak. Udah tahu. Oh, Insya Allah udah tahu. Alhamdulillah. Apa ya? Oke, sip. Udah, oke, sip. Ustazah, tungguin kuenya Ustazah. Ya, Ustazah tungguin sayang. Ustazah tungguin kok. Sarah juga Ustazah. Ya, Ustazah tungguin ya. Tenang aja. Tan. Suka kancing. Si Simba yang Ustazah, Kenapa sayang? Queen sudah selesai. Oke deh. Tunggu yang lain ya, Queen, yang belum selesai. Baik Ustazah. Saya sudah selesai. Ya, teman-teman yang lain. Assalamualaikum Ustazah. Halo, waalaikumsalam. Raut dia. Kok patah? Kok sisa segini pensilnya? Udah tajam di raut. Aduh. Ustazah, Fatih sudah selesai. Oke deh. Ustazah, kami sudah selesai. Oke, baiklah. Kalau sudah selesai, baik. Pintar hebat. Nah, kalau sudah selesai, Ini foto Ustazah, tunggu. Habibah terendam. Ustazah, Habibah belum. udah ya, oke. Ustazah, nanti di foto. Tidak, ini nggak difoto. Ustazah, ini dipotong enggak? Tidak sayang, karena ini sudah kita kerjakan. Halaman berapa Ustazah? Ustazah, ini sudah Ustazah. Sudah. Halaman berapa Ustazah? Oke, baiklah. Halaman berapa Ustazah?
Halaman berapa, Ustazah? Oke, sudah belum? Kalau sudah kita lanjut ke halaman Habibah belum. Ayo, sudah oke. Halaman berapa, Ustazah? Selanjutnya itu halaman halaman 150. Kita langsung saja kupas tuntas habis. Selesai nulisnya. Nah, dibaca-baca dulu silahkan sembari nunggu temennya yang belum selesai ya. Silahkan dibaca-baca dulu. Habibah sudah, Ustazah. Oke, baiklah, hebat. Nah, sekarang kita ke pembelajaran terakhir. Kita habiskan saja ya. Ya Allah, Nanti dua pelajaran lagi deh, pelajaran lagi. jadi baiklah. Sebentar aja. Nah, selesai. Nah, Ini kita habisin, Ustazah. iya, enggak dihabisin juga. Maksudnya kita selesai buku, bukan Pas dihabisin. hari ini ada yang difotokan. Oh, belum, nggak usah. Ini nggak usah difotokan ya. Bentar, pembelajaran 6. Pagi itu Desi mengajak, Ustazah mute dulu ya semuanya ya. Oke. Pagi itu Desi mengajak Ino bermain. Sayangnya Ino tidak bisa bermain karena harus membantu ibu. Ino meminta maaf kepada Desi. Hai Ino, ayo kita bermain sepeda. Maafkan. Desi nama tante aku. Oh, gitu nama tante kamu ya. Maafkan aku Desi, aku tidak bisa. Mengapa kamu tidak bisa? Aku harus membantu ibu membawa makanan untuk warga yang bekerja bakti. Nah, tadi mengapa Ino Bekerja bakti, bukan bekerja bakti. bekerja bakti? Betul. Nah, tadi mengapa Ino meminta maaf? Karena tidak bisa ikut bersepeda. Desi. Nah, kenapa Ino nggak bisa ikut bersepeda? Karena Ino harus membantu ibunya membawa makanan untuk warga yang sedang Dan bantu sama Abi dan Umi deh. Oke. Nah, sekarang yang Ayah menulis. Adi sedang bermain di teras rumah. Adi tidak sengaja memecahkan pot bunga. Andi meminta maaf kepada ibu. Tuliskan permintaan maaf Andi. Nah, coba tuliskan permintaan maaf gimana? Minta maaf, Ibu tidak sengaja. Saya tidak sengaja Maaf, tidak memecahkan. Itu ditulis ya, Ustazah. Betul, memecahkan pot bunga ibu. Wah, ikutin yang di Ustazah enggak? Boleh, kalau mau ikutin yang di Ustazah boleh. Nah, maaf, saya tidak sengaja memecahkan. Ustazah, tadi coba tulis maaf. Iya, Aku boleh. tidak sengaja memecah pot bunga ibu. Ya. Nah, ini berarti kalau permintaan maaf diawali dengan kata maaf. Maaf ya, aku nggak sengaja. Nah, itu adalah permintaan maaf. Ustazah, Sayang. kalau Habibah tulis maaf, saya tidak. Boleh. Boleh. Tulis maaf aja boleh. Tapi lebih baik harus dengan alasan. Tapi kalau misalkan tulis maaf, nggak apa-apa, boleh. Mama, Oke? Mama aku Udah? Belum. Ustazah, kenapa dihapus tadi? Oh iya, tadi saya lupa. Maaf ya. Udah ditulis belum, sayang?
Kaki roda bakso. Sudah ditulis? Tunggu Ustazah. Saya Queen. Oke. Halaman berapa Ustazah? Halaman ini 150. Nunggu pelajaran selanjutnya. 150, 121. Sudah selesai Ustazah. Oke, sudah Rauf. Oke, pintar, hebat. Wow. Ustazah, Sarah sudah selesai. Oke deh, sip. Sudah selesai. Yang lain sudah selesai belum? Kalau sudah, kita sudah, Ustazah. Sudah selesai. Ustazah tunggu. Habibah belum. Sudah selesai. Ustazah sudah Ustazah. Oh iya, sebentar ya. Ada temannya yang belum. Kita harus sabar. Dibuka setelah kalau yang sudah dibuka bukunya halaman 151. Silakan dibaca-baca dulu, dilihat. Oke. Maaf ya, kita hari ini sedikit agak banyak materinya karena kita mau menghabiskan buku. Ya. Habibah sudah Ustazah. Hebat. Oke, baiklah ya. Kita naik Halaman berapa? Ustazah. Ustazah sudah. 1. Ya, oke, baik. Halaman 151. Pasangkan dengan kalimat permintaan maaf. Nah, dari gambar 1 ke gambar 1-nya silakan dipasangkan permintaan maaf. Nah, nomor 1. Nah, nomor 1, misalkan ceritanya, maaf, aku tadi merebut bukumu. Nah, kira-kira nih, yang mana nih gambarnya nih? Yang mana yuk? Yang di bawah. Sudah Iya, yang di bawah ya. Dari sini. Nah, terus maaf, aku tadi mendorong ke waktu main bola. Nah, yang mana nih gambarnya nih? Yang ini ya. Yang di atas. Iya, betul, yang atas. Nah, Ustazah Queen sudah selesai. oke, itu jadi Ustazah, Sarah sudah selesai. nah, sudah selesai. Sekarang kita lihat yang bawah. Nah, amati gambar di samping. Nah, coba lihat nih gambar di samping. Ustazah zoom lagi deh. Nah, gambar di samping kerjasama dapat dilakukan di lingkungan rumah. Nah, gambar di samping ini adalah gambar mereka sedang kerja bakti. Nah, mereka sedang kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Nah, biasanya kerja bakti itu dilakukan pada hari Minggu atau hari libur. Dan biasanya Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kianu telat. Oh iya, nggak apa-apa Kianu. Dibuka bukunya halaman 151 ya. Ya Ustazah. Biasanya kerja bakti itu dilakukan di hari Minggu. Dan biasanya yang ikut turun tangan kerja bakti itu adalah bapak-bapak. Ya. Nah, tugasnya bapak-bapak itu dia bahu-membahu bersama-sama membersihkan lingkungan. Nah, untuk ibu-ibu ikut kerja bakti nggak Ustazah? Ikut. Ibu-ibu itu ikut kerja bakti. Apa yang dibantu Ustazah? Yang dibantu ibu-ibu dalam kerja bakti adalah menyiapkan minuman, makanan kepada bapak-bapak yang sedang bekerja bakti. Kalau nanti ditanya, bekerja bakti itu bukan hanya bapak-bapak aja ya, ibu-ibu juga. Nah, kerjasama antar tetangga kita dirasakan dalam kehidupan kita. Siapapun tetangga kita. Tadi buka halaman berapa? Halaman 100. Berbeda suku, bangsa, warna kulit, miskin, kaya, tidak masalah. Ya. Berbeda suku dan berbeda bangsa. Nah, biasanya ada semboyan tuh. Ada semboyannya apa ya? Semboyannya tuh berbeda-beda tapi tetap satu. Apa ya semboyannya? Ada yang tahu nggak?
yang biasa ada di kaki Garuda? Saya sudah selesai yang ayo berlatih dan ayo lakukan. Iya, baik. Nah, ya semboyannya ada yang tahu nggak? Yang di bawah kaki Garuda tuh ada semboyannya tuh. Nah, itu adalah artinya berbeda. Ada yang tahu nggak semboyannya? Ayo, semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya adalah berbeda-beda tapi tetap satu. Dia ada di kaki burung Garuda. Bhinneka Tunggal Ika. Burung Garuda itu tetap di Kantor memelihara 600 ekor kambing. sama tadi apa? Kambing jantan sebanyak 225 ekor. Kambing betina sebanyak Ya sama. Akan menjadi lebih sudah Ustazah. ya sudah. Udah. Aduh, ini lagi dah. Ya, atau lebih ringan ya. Terus akibat tidak ada kerjasama, lingkungan bisa apa? Lingkungan bisa kumuh atau apa nih? Banyak penyakit ya. Jadi, nah karena tidak ada kerja bakti, tidak ada gotong royong, jadi tadi lingkungannya bisa kumuh dan biasanya banyak penyakitnya. Mania, baterai HP Dede habis. Oh, baterainya habis. Ya sudah deh. 15%. Sampai di sini saja yang sudah selesai ditulisnya. Sudah Ustazah, Fatih belum. Oh ya sudah tunggu deh. Ustazah, Kanu belum. Oh iya baik. Lagi. Ustaz, habis ini selesai kok. Habis ini kita selesai. Lingkungan bisa. Yang ayo lakukan. Kenapa? Ustazah. Hari ini Ayo lakukan tidak dikerjakan. sudah dikerjakan, hebat, pintar. Nah, untuk hari ini di pembelajaran tematik tidak ada tugas ya, karena kita sudah tadi mengerjakan bersama-sama. Tungguin Fatih. Oh iya, sudah tungguin. Itu cuma doang sayang. Nah, tentang membantu, kerjasama, bergotong royong, saling tolong-menolong, kita sudah mempelajari tadi. Nah, untuk tematik hari ini tidak ada tugas ya, jadi tidak ada yang difotokan. Oke? Ustazah, handphone sudah Ustazah. Ustazah, Fatih sudah selesai. Baiklah. Ustazah, Sekarang, handphone sudah Ustazah. Sudah selesai. baiklah. Handphone sudah selesai Ustazah. Baik, si pintar, hebat. Nah, untuk saat ini Ustazah rasa sekian ya. Ustazah cukupkan hari ini. Kalau doi semuanya nanti tenang. Kalau Ustazah record, nanti ada videonya ya. Oh iya, nanti tenang aja kan udah Ustazah record. Jadi ada videonya nanti, oke? Nah, untuk hari ini Ustazah cukupkan ya. Sebelum itu kita berdoa dulu, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Assalamualaikum Ustazah. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Dadah. Anissa live ya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.